Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembukaan rapat paripurna istimewa oleh pimpinan DPRD. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh banyak kayu dirimbo, tampak basarang sebuah balam, sambut salam dari ambo, salam kemuliaan umat Islam. Batang agam ayeno tak dalam, batang bawan banyak baikan. Kami mulai ucapan salam untuk Bapak Gubernur, Bapak Bupati, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Isnur Nizam Ul Muluk MSI, Datuk Ban Rosati, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 3. Yang terhormat Saudara Bupati Agam. Yang terhormat Saudara mantan Bupati Mamanda Dr. Haji Aristo Munandar. Yang terhormat Saudara Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, Sekretaris Dewan C Sumatera Barat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna ini. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Agam masa bakti tahun 2019-2024. Yang terhormat mantan Ketua DPRD Agam yang hadir bersama ini, yang memuliakan Bapak Putra Utama, Bapak Yandri dan Bapak Marga. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir berani lengkap. Yang terhormat Bapak Kapolres Agam, Bapak Kapolres Bukit Tinggi, Kajari Agam, Kepala Pengadilan Agama Luk Basung, Ibu Ketua Bunuh Kanduang. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Luk Basung sekaligus sebagai pemandu pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD masa jabatan tahun 2004-2009. Yang terhormat saudara calon anggota DPRD masa jabatan 2004-2009. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, staf ahli, asisten, kepala OPD, kepala bagian dan jajaran pemerintah Kabupaten Agam. Yang terhormat saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Agam, saudara pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD di Kabupaten Agam. Yang terhormat saudara Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Panwaslu dan Ketua PKK Kabupaten Agam. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Adiaksa Dharma Kartini, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkari, Ketua Guwe, Ketua Dewe dan para Persatuan Perantau Agam yang hadir pada hari ini. Yang terhormat datang Bapak Wakil Bupati Agam 2009-2004 yang hadir. Yang terhormat saudara camat dan wali desa Kabupaten Agam yang hadir pada hari ini. Yang terhormat saudara Niak Mama, alim ulama, cahadik pandai Bunuh Kanduang, tokoh-tokoh masyarakat Agam yang hadir pada saat ini. Saudara pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan. Khusus yang hadir pada hari ini dari jauh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Sinta Fahmi Fadil SAP. Para wartawan, LSM, undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rahmat dan karunia yang tak terhingga kita semua, sehingga pada hari yang cerah ini kita dapat diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Agam dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Agam masa jabatan 2004-2009. Mudah-mudahan semua kita sihat walafiat.
Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lumpur jahiliyah, lumpur kebodohan menjadi zaman yang penuh dengan akhlakul karimah, zaman yang penuh dengan keilmuan yang dapat dirasakan adanya saat ini. Oleh sebab itu mari kita jadikan Rasulullah sebagai suri teladan bagi kita dalam kehidupan. Tidak saja memimpin keluarga kita, memimpin masyarakat kita, juga memimpin agama lebih maju di masa depan. Bapak Gubernur, peserta rapat paripurna yang bahagia dan hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya kami ucapkan selamat datang serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Agam ini. Dan semua kita semua mendapat mengikuti rapat ini dari awal hingga selesai acara ini. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Agam Selasa 20 Agustus 2004 dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Agam masa jabatan tahun 2004-2009 kami buka. Rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Peserta rapat yang berbahagia, hadirin yang kami muliakan, berdasarkan pasal 28 ayat 3 huruf B Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten dan pasal 84 ayat 1 Peraturan DPRD Kabupaten Agam nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Agam menyatakan bahawa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten dan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sebenarnya kita ketahui bersama bahawa dengan telah selesainya pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Agam pada tanggal 14 Februari 2004 yang lalu dan akan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD 2019 dan 2004 telah disahkan pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan tahun 2004-2009. Maka dengan melalui proses yang sangat panjang, akhirnya sampailah kita pada tahapan untuk penetapan anggota DPRD masa jabatan 2004-2009 dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya sumpah dan janji anggota DPRD dilaksanakan seiring dengan keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 111/569/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Agam serta jadual kegiatan DPRD bulan Agustus 2024 yang juga telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Agam. Peserta rapat paripurna yang bahagia, hari ini yang kami muliakan, selama masa pengabdian anggota DPRD Kabupaten Agam masa jabatan 2019-2024 telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajipan seoptimal mungkin dalam menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Agam. Pelaksanaan otonomi daerah berimbas pada perubahan-perubahan dan perkembangan lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dengan berorientasi pada tata pemerintahan yang baik, good government, maka kita semua dituntut untuk berlaku profesional dan memberikan pelayanan terbaik dan prima bagi masyarakat kita. Demikian pula halnya dalam politik, ekonomi dan hukum juga merupakan hal yang paling banyak mengalami perubahan-perubahan karena berbagai tuntutan dan perubahan pandangan masyarakat kita. Suatu hal yang mesti diantisipasi, baik pengaruh negatif arus globalisasi, Covid dan lainnya, termasuk demokratisasi yang mampu merusak seni-seni kehidupan berbangsa dan negara. Untuk itu kita harus selalu berpegang teguh pada nilai-nilai moral, etika dan adat budaya kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai bahagian dari masyarakat Minangkabau dalam tatanan kehidupan memegang teguh falsafah adat prinsip syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai dalam rangka membentangi diri dan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membangun peradaban Islam, khususnya peradaban agama. Peserta rapat paripurna yang berbahagia, hari ini akan muliakan, selama masa jabatan 2019-2024 DPRD Agam telah melakukan tugas dan fungsinya, iaitu baik satu fungsi pembentukan peraturan daerah, yang kedua fungsi pembahasan anggaran, yang ketiga fungsi pengawasan.
berbagai agenda kegiatan meliputi yang pertama rapat-rapat internal DPRD, rapat-rapat kedua rapat dengan OPD, tokoh masyarakat LSM serta pihak terkait lainnya, yang ketiga dialog interaktif dan lain. Selain itu, kunjungan kerja dan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Agam. Produk hukum telah dilahirkan oleh DPRD masa bakti 2019-2024 antara lain adalah: yang pertama, keputusan DPRD dilahirkan sebanyak 68 keputusan. Yang kedua, persetujuan bersama Bupati dan dengan DPRD sebanyak 56 kali, termasuk persetujuan bersama terkait pemekaran Agam Tua yang telah kita persetujuan di DPRD Kabupaten Agam atas usulan 54 nagari di Agam Timur yang telah kita setujui. Sekarang kita berharap ke Gubernur untuk melanjutkan prosesnya ke Kemendagri dengan tentunya dengan keputusan DPRD Sumatera Barat, termasuk 23 nagari pemekaran yang telah kita sahkan proyek ini dan 13 nagari masih menunggu persetujuan Kemendagri. Ketiga, peraturan daerah sebanyak 39 buah. Yang keempat, peraturan sebagai sang diproses yang akan dilanjutkan di masa yang akan datang 36 buah. Adapun kegiatan DPRD yang berupa rapat-rapat seberikut. Yang pertama, rapat Badan Musyawarah DPRD sebanyak 65 kali. Yang kedua, rapat Badan Anggaran sebanyak 63 kali. Yang ketiga, rapat Bapemperda DPRD sebanyak 39 kali. Yang keempat, rapat Badan Kehormatan sebanyak 36 kali. Kelima, rapat panitia khusus sebanyak 69 kali. Yang keenam, rapat komisi juga terus dilaksanakan selama 60 bulan. Yang pertama, rapat Komisi 1 sebanyak 58 kali. Rapat Komisi 2 sebanyak 44 kali, rapat Komisi 3 sebanyak 36 kali, rapat Komisi 4 sebanyak 38 kali. Dengan melakukan fungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat Kabupaten Agam, DPRD Kabupaten juga telah menerima berbagai kunjungan masyarakat, berbagai masukan saran, berbagai nasihat tokoh-tokoh masyarakat, membahasnya dalam rapat paripurna maupun rapat pimpinan DPRD, rapat kerja komisi-komisi, kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan yang dapat dalam rapat-rapat tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu banyak kekurangan, kekhilafan, banyak perbezaan, banyak pendapat, saran dan masukan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tokoh masyarakat Agam, baik di negari, di kecamatan maupun kabupaten. Ayah janih sayatnya landai, jalan raya titian batu, batamu sadiak junan pandai, pandapik banyak menjadi satu. Peserta paripurna yang bahagia hari ini yang kemuliakan, kami juga mohon maaf anggota DPRD dan pimpinan 2019-2024, mohon maaf jika terjadi kekurangan, kekhilafan dan ketidaksempurnaan kami di periode sebelumnya. Mudah-mudahan dengan ketidaksempurnaan ini tentu diperbaiki di masa yang datang, dan mudah-mudahan menjadi amal dari kita atas kesempurnaan yang telah kita lakukan. Peserta yang bahagia hari ini kami muliakan, sebagai surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 171 strip 569 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang peresmian, pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Agam, maka pada hari ini kita laksanakan rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Agam tahun 2004-2009. Guna tertibnya acara ini, waktu sebelumnya kami serahkan kepada saudara pembawa acara untuk membantunya. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 171/569/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang peresmian, pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam sebelum memangku jabatan. Hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, akan mengambil sumpah atau janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam
masa jabatan tahun 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji anggota DPRD Kabupaten Agam pertama oleh Ibu Nelda Welis. Kemudian Bapak Jondra Marjaya. Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Dan terakhir oleh Rohaniwan. Kepada Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan secara simbolis dan penyematan PIN oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Kepada anggota DPRD Kabupaten Agam yang baru saja diambil sumpahnya,
disilakan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara serta penyerahan buku memori jabatan dan penyerahan palu pimpinan. Untuk itu kami mohon mengambil tempat kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Agam, Bapak Haji Ilham LCMA, dan Wakil Ketua Bapak Ferry Adrianto. Disilakan mengambil tempat. Masuk. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan palu sidang pimpinan DPRD Kota Agam kepada ketua sementara dan pimpinan sementara, mudah-mudahan untuk kemajuan lebih baik Agam di masa depan. InsyaAllah palu sidang ini kami terima untuk dipergunakan seperlunya dan amanah ini insyaAllah akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Agam, Bapak Dr. Haji Andri Warman MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 kita bisa hadir di gedung DPRD Kabupaten Agam dalam rangka rapat paripurna dan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Agam masa jabatan 2024-2029. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Insinyur Nizam Al-Muluk, Kepala Dinas Nakir Trans, yang alhamdulillah beliau juga orang Agam. Yang kita hormati Bapak Aristo Munandar, Bupati Kabupaten Agam periode 2000 sampai 2010 yang hadir pada hari ini. Yang kita hormati juga Bapak Putra Utama, Ketua DPRD Kabupaten Agam periode 99 sampai 2004. Yang kita hormati juga Bapak mantan Wakil Bupati Kabupaten Agam. Yang kita hormati Forkopimda Kabupaten Agam yang hadir pada hari ini, ada dari Polres Agam, Polres Bukit Tinggi, Kajari, dan juga Ketua Pengadilan dan seluruh hadirin yang hadir dari Forkopimda. Yang kita hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Agam beserta seluruh jajaran OPD-OPD yang hadir pada hari ini. Yang kita hormati Ketua Bawaslu, staf ahli Bupati, yang kita hormati juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Agam, dan juga wabil khusus ada Ketua Tim Penggerak PKK Pasir Kalimantan Timur yang
Beliau adalah putri Kabupaten Agam. Selamat datang Bu di kampung halaman. Yang kita hormati seluruh para camat yang hadir pada hari ini, wali negari yang hadir pada hari ini, pimpinan BUMN, BUMD, dan seluruh tamu undangan yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu, dan tentu wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPRD yang sudah tadi mengucapkan sumpah dan janji pada hari ini. Selamat bergabung dengan Pemda Kota Agam, baik yang lama terpilih kembali maupun yang baru terpilih. Mudah-mudahan ke depan kinerja Pemda Kota Agam dengan DPD Kota Agam bisa sejalan untuk membangun Agam yang lebih maju. Selanjutnya izinkan saya membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Agam masa jabatan tahun 2024-2029. Hadirin yang saya hormati, rapat paripurna DPRD Kota Agam dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Agam hasil pemilu tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilu anggota DPRD. Kegiatan ini secara filosofis merupakan sarana demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan NKRI. Kita patut berbangga bahwasanya bangsa Indonesia terbukti menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilu yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Artinya, anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik, asal saudara hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas, saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKB, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali 3 fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda dilakukan bersama-sama dengan kepala daerah, hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan perda tidak hanya berbasis keilmuan, namun harus bisa menjadi refleksi dari kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, fungsi anggaran sejogjanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap LKPJ, kepala daerah,
maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kualitas. Hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik pada penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hadirin yang saya hormati, pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah bersifat check and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut Pilkada serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam pengawalan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 agar seluruh tahapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana serta personil yang akan mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPRD Kabupaten Agam yang terpilih, yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota Dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitas melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada anggota DPRD Kabupaten Agam masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Semoga saudara dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Kabupaten Agam masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.